Ya, halo guys. Bagi yang menonton mungkin sedang mau belajar statika atau mungkin baru pertama kali belajar. Jadi pada kesempatan kali ini, pada malam ini lebih tepatnya, gue diberi kesempatan dan punya kesempatan karena gue gabut juga uh, ngebahas soal statika. Sebelumnya mungkin alangkah baiknya lu pahamin dulu konsep gaya dalam karena di sini membutuhkan suatu fundamental yang menurutku cukup penting yaitu gaya dalam. Oke, pada kesempatan kali ini gue dapat soal dari mana? Dari responsi gue. Jadi mungkin kalau ada yang mungkin dari luar universitas, kebetulan gue kuliah di Universitas Indonesia. Jadi kalau di kuliah gue itu ada responsi gitu. Tapi kalau di luar gue nggak tahu namanya apa. Tadi kayak semacam latihan gitu. Nah oke, simple aja. Kita pertama-tama punya istilahnya suatu balok cantilever. Jadi ada istilahnya panjangnya, di situ juga ada sectionnya juga, dan kita juga bisa melihat bahwa apa yang ingin dicari gitu kayak A, B, C-nya kan. Di sini juga kita meninjau terlebih dahulu dari yang diketahui sebelumnya. BTW sorry, gue cari kertas gue dulu biar nggak salah konsep. Oke. Buat coret-coret juga. Oke, kita mulai. Sebelumnya juga udah ada sih sebenarnya, tapi gue pengen lebih interaktif aja sama viewer gue. Jadi ini hasil coretan gue, emang gak banyak tapi dan ya gak rapi, tapi ya seenggaknya semoga bisa membantu lah ya. Oke, mula-mula kita bisa melihat ya tadi sebenarnya gue basa-basi tadi. Gue nyari kertas gue. Oke, di sini kata kuncinya MA, VA, VB, dan VC. Mungkin di sini juga bakal gue jabarin dikit soal apa sih M itu. M itu adalah momen. Momen tuh istilahnya kayak puntir gitu, istilahnya kayak muter gitu. Jadi ada istilah shear, lalu ada istilah bending, bending moment, lalu ada uh, apa? Pokoknya ada shear, ada bending, gue lupa lagi. Satunya apa lagi? Lateral, pokoknya gue lupa. Aduh. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kalau bending moment ya berarti momen. Berarti kalau shear itu sebenarnya kalau shear itu geser kan artinya. Kalau L itu gue lupa atau apa. Lateral. Tapi gue lupa sebutannya apa. Oke. Kita langsung mulai aja. Mula-mula tulis dulu. Gambar dulu lebih tepatnya gini kan. Mungkin kita langsung tahu juga kan di sini ada S1, ada S2 karena di sini kan istilahnya kayak sessionnya di mana nanti bakal gambarnya tuh jadi kayak gini, ya kan? Di mana di sini jadi pin sama roll. Karena kenapa dia harus pin sama roll? Karena eh lu nggak bisa nempatin kedua-duanya tuh pin karena nanti bakal jadi apa namanya? Itu istilahnya jadi ada istilahnya yang aduh lupa malu gue. Oke. Gue baru ingat jadi namanya statis tertentu atau statis tertentu. Nah kalau misalnya yang dua pin berarti nanti jadi statis tak tentu. Tapi kalau misalnya pin sama roll itu jadi statis tertentu. Ini mana statis tak tentu tuh bakal dipelajari lebih lanjut. Jadi nggak dibahas di statika ini. Itu dari sepengetahuan gue. Tapi kalau misalnya lu ada oh nggak tahu udah dibahas di statika nih, ya, komen aja di bawah gitu kayak. Karena gue juga masih belajar gitu. Oke, jadi kan itu gambarnya kayak gini kan. Di mana nanti bakal jadi session itu kan antara naik sama turun. Ini gue bakal bahas dari dasar banget intinya kan. Kalau section kayak gini berarti jadi VS1, misalkan di sini kan section 1 berarti di sini jadi VS1 juga. Kalau untuk 2 berarti jadi VS2 sama di sini juga VS2. Istilahnya kayak saling mendiadakan gitu. Iya saling mendiadakan nih bener. Eh ya, naik turun gitu. Nah, implementasinya itu kayak gimana sih? Nah, kita langsung ke soalnya aja. Istilahnya kan kita udah asumsikan, kita udah menangkap apa yang udah gue tulis. Jadi di sini kita hapus aja. eh Kita langsung ke sini. Nah,
Kita tahu juga tadi di soal C itu adalah ada beban merata sepanjang balok cantilevernya sebesar 12 kilonewton per meter. Ya di mana di sini kan berupa apa namanya, beban terbagi merata, maksudnya kayak perlu dikalikan sama apa, luas alasnya kan, karena supaya meniadakan dari per meternya. Nah, di sini konsep dari apa, garis pengaruh itu dia langsung dikali aja. Mungkin nanti lu bisa bedain sama gaya dalam, tapi kalau di garis pengaruh itu sendiri cuma tinggal langsung dikaliin. Nah, enaknya garis pengaruh di situ. Nah, itu buat nanti di C, tapi kita mulai dulu dari A. Nah, di sini kan atau di A itu kan diagram garis pengaruhnya. Nah, diagram garis pengaruh tuh yang ada di sebelah kiri ini. Jadi istilahnya ada GP itu garis pengaruh, ada VA, VAB, VC, sama MA, tergantung dari reaksi perleketakan yang mau lu cari. Nah, pertama-tama eh kita perlu tahu juga reaksi perletakannya, tapi kita harus menganggap beban itu merata di sepanjang, bukan merata ya, beban itu berjalan di sepanjang balok itu. Nah, misalnya gue punya P itu misalkan 1 kilonewton, P itu selalu 1 kilonewton. Nah, berarti di sini kan 1. Nah, berarti di sini bebannya akan berjalan sepanjang ini gitu artinya. Nah, dengan beban berjalan sepanjang itu, kita juga harus tinjau juga di mana section tersebut akan dipotong. Nah, maka di sini gue nulis ada kondisi satu, kondisi 2, sama kondisi banyak dah. Tapi yang pasti itu kondisi-kondisi di sini gue bedain berdasarkan potongan sectionnya. Nah, misalkan ada potongan di sini nih, di sini kan ada potongan satu nih, di sini juga begini. Di sini kan ada satu, di sini ada dua, di sini ada tiga. Berarti gue bikin 3 kondisi. Nah, mula-mula gue punya asumsi ke atas tuh positif, ke kanan tuh positif, counterclockwise itu positif. Nah, juga kita perlu meninjau juga dari yang gaya dalam kemarin, istilahnya tinjau kaus lah. Kan di sini ada lengannya, di sini ada badannya, lalu di sini ada pinggulnya, di sini positif, di sini juga turun ke bawah, kanan ada pinggulnya. Nah, kira-kira ini positif. Tapi kalau misalnya misalkan kayak, B gue pengen negatif." Boleh, gak ada masalahnya gitu kan, tinggal lu ubah aja balik gitu kan. Kalau misalnya lu sini berarti jadi negatif, ke sini berarti ke sini kan negatif, eee, naik, sini juga tekan, nah sini. Nah, mungkin kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ini sebenarnya asumsi aja, tapi saran gua, jangan berubah-ubah pakai asumsinya. Dan kenapa kalau misalnya kayak gitu nanti lu bakal nemuin hal yang fatal. Kalau umpamanya kan misalkan yang seharusnya eh apa tuh positif tapi jadi negatif cuma gara-gara asumsi. Nanti em, emang di statika tuh nggak terlalu kerasa efeknya, nanti berasanya di matkul atas kayak di beton misalkan. Padahal cuma beda minus, misalkan lu nulis awalnya plus 2,4 tapi ternyata jawabannya minus 2,4. Nah, itu bakal jadi apa namanya, hal yang berbeda karena positif negatif di sini main peran sendiri. Kalau misalnya positif tuh misalkan nih ya, misalkan beton tuh ditekan, misalkan beton, tekan gitu kan. Nah, itu kan bakal ada terjadi apa istilahnya kayak retakan-retakan gitu kan. Nah, eh retakan-retakan gini itu tuh diasumsikan sama ini. Jadi istilahnya ada tekan. Nah, di sini juga misalkan jangan kayak gini deh. Misalkan gini, misalkan gini tekannya. Misalkan gue tekan gini. Nah, nanti dia kan bakal either jadi gini baloknya atau jadi gini kan. Nah, ini misalkan positif, ini misalkan negatif sesuai sama asumsi yang kita ada di atas. Nah, ini megang dua hal yang berbeda dan jangan sampai ketukar karena ini fatal gitu umpamakan. Ya misalkan lu bikin jembatan gitu kan harusnya neken ke bawah tapi malah jadi neken ke atas. Ya rubuh jembatannya gitu. Indonesia lah kayak gitu. Ya semoga ya lu paham apa yang gue nangkap gitu kan. Pokoknya asumsi itu main peran yang penting, tapi ya lu kalau mau ngikutin asumsi gue atau lu mau bedain juga terserah. Dan sebelumnya gue bukan orang to the point, gue bener-bener nge-reach seluruh materi yang gue tahu sampai bener-bener ngerti orang yang gue ajarin. Jadi kalau kalian
atau siapapun yang nonton video ini dan kalian ngarep langsung to the point, gue yang bilang ya better skip the video dah. Karena gue ngajarin nggak 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 langsung to the point gitu intinya. Gue pengen lu sebenarnya sampai paham gitu. Nah itu soal asumsi. Nah selanjutnya kita main ke kondisi. Nah misalkan gitu kan, di sini balok cantilevernya kan bisa dilihat yang tadi. Nah di sini misalkan X gitu kan gue asumsiin. Nah di sini juga ada P, berarti artinya kan bebannya berjarak X dari apa istilahnya jepit ini. Nah di sini ada P. Nah berarti sebenarnya yang kepake itu cuma sampai sini gitu. Di sini. Nah tapi gue gambar sampai lurus terus sampai ke belakang supaya merepresentasikan bahwa oh bebannya tuh ada di potongan sebelah kiri. Nah di sini sebenarnya kita nggak perlu ribet-ribet. Kita tuh cukup sigma V karena ya kita tahu kita kan nyari VA kan, peletakan VA tuh berapa sih? Nah berarti kan VA sama dengan 1 kN. Nah artinya pada saat beban berjalan dari kiri itu VA-nya sama dengan 1 kN. Nah ini berlaku untuk interval 0 sampai 4 karena di sini berjarak 4 kan tadi. Nah sigma MA sama dengan 0. Kita ingat juga bahwa kita mencarinya pada di sini, bukan di sini. Kenapa bukan di sini? Karena nanti lu bakal nyisain VA. Nah, sebenarnya nggak apa sih, tapi ya kalau ada yang lebih simpel karena kenapa lu yang ngambil yang rumit gitu kan. Nah, kalau misalnya lu ambilin di sini, berarti kan lu mau eliminasi dari VA-nya itu sehingga lu bisa langsung mencari dari MA-nya tuh berapa. Nah, MA-nya berarti kan PX kan, karena gue eh P-nya kan digeser ke sebelah kiri, arahnya jadi kayak gini nih. Nah, gitu intinya. Ya, berarti MA min PX sama dengan 0, berarti MA sama dengan PX. Kita tahu juga bahwa P itu sama dengan 1, berarti sisa MA sama dengan X gitu kan. Nah, kita tinggal masukin aja nanti. Tapi, ya ini sebenarnya kesalahan, nggak kesalahan sih, tapi istilahnya kayak efisienkan waktu. Saran gue, lu boleh langsung masukin aja misalkan saat X sama dengan 0, di sini MA-nya berapa. Terus saat X sama dengan 4, di sini MA-nya berapa dan lain-lain. Itu soal eh, kondisi 1. Di sini kita masuk kondisi 2 saat potongan tuh berarti ada di tengah. Nah, pada saat kondisi di tengah berarti bebannya tuh berjalan di yang balok ini namanya balok anak. Jadi ada istilahnya ada balok primaris, ada primary structure, bukan primary structure ya, primary beam sama secondary beam. Nah, kalau primary beam ini tuh yang banyak unknown-nya. Jadi unknown itu adalah reaksi perletakan yang mau dicari, misalkan VA, VB, VC, MA. Nah, itu unknown. Berarti kita lihat juga kan kalau di kiri tuh ada 2 unknown, di kanan tuh ada 2 unknown. Ya. Tapi kalau misalnya kita tambahin VS berarti jadi 3 unknown sebelah kiri. Kanan juga ada 3 unknown. Sementara di tengah-tengah tuh kan eh, lebih sedikit dibandingkan keduanya. Kita juga berarti tahu bahwa di tengah tuh bisa dijadikan anak, artinya saat nanti dimasukin gayanya di tengah-tengah sini nih si si induknya nih primari, ini secondary itu ikut terpengaruh akibat si anaknya tersebut. Nah, itu asal mula adanya VS1. Ya karena tadi gue udah bilang di awal saat dia menerima berarti dia meneruskan ke bawah gitu. Nah, eh ini sebenarnya tinggal kita masukin aja kayak kita ngerjain balok biasa gitu kan. Kita bikin sigma S1, sigma MS2, nanti bakal nemu VS2-nya sama VS1-nya. Nih VS2 sama VS1. Ya lu udah pada paham lah ya maksudnya intinya cara gimana momen. Tapi kalau misalnya belum paham gue bakal bantu dikit. Misalkan gitu kan di sini P berarti kan sigma MS1 berarti kan gue cari di sebelah sini kan. Berarti VS2-nya sama P-nya tuh digeser menuju VS1. Nah, berarti VS1 dikalikan 3, VS2 dikalikan 3 min PX sama dengan 0. Karena gue tadi asumsinya di awal kan kalau misalnya kayak gini, itu adalah positif.
berarti kan Vs2-nya positif. Nah, diperoleh Vs2 sama dengan Px per 3. Begitu juga berlaku hal yang sama untuk sigma Ms2. Oke, itu kondisi 2. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya terhadap balok induknya. Nah, kita tahu juga bahwa diteruskan terhadap Vs1 serta Vs2. Nah, perlu dilihat juga jangan sampai terkecoh sama intervalnya karena yang di sini tuh bukan berlaku untuk interval yang eh, balok apa yang dia bekerja. Misalkan misalkan iya maksudnya gini maksudnya. Eh, kan gini nih, ini kan 0, berarti kan gue misalkan tadi asumsikan ini adalah 0 gitu kan. Enaknya sih 0, tapi kalau misalnya lu mau mulai dari apa? Mulai dari 4 misalnya itu nggak apa-apa, tapi ini gue asumsikan dan mulai dari 0 sampai 3. Nah, kalau misalnya lu mulai dari 4 gimana? Ya berarti nanti ini bukan 3, tapi nanti terusannya dari 4. Misalkan di sini berarti 7 min X gitu. Karena lu nerusin dari 4 gitu. Nah, consequently saat lu mulai 0 sampai 3 gitu kan atau lu mulai 4 sampai 7 gitu kan. Itu intervalnya berlaku itu aja gitu, nggak misalnya kalau lu di sini kan terpengaruh nih 0 sampai 4 kan yang tadi di awal, yang tadi di atas sudah kita hitung, terus tiba-tiba intervalnya bukan ini, terus tiba-tiba jadi lu pakai yang ini ya lu salah gitu. Ya lu gak bakal nemu grafiknya kalau kayak gitu karena lu nggak nerusin gitu, nggak nerusin apa intervalnya, lu malah bikin cara baru gitu. Ya intinya terusin. Nah kalau misalnya MA berarti kan lu tinggal mindahin, berarti 4 dikali VS1 nya berapa sih? VS1 nya tadi kan 3 min X per 3 nih yang ini. Nah eh ya udah bakal nemu MA, bakal nemu VA. Ya berarti nanti lu bisa masukin saat X sama dengan bla 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 bla, saat X sama dengan bla 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 bla, sesuai sama intervalnya. Nah, di sini tidak hanya berlaku untuk balok yang sebelah kiri, tapi juga berlaku untuk balok sebelah kanan. Nah, untuk balok sebelah kanan, ini emang agak lebih, gue pribadi ya, gue kurang suka kalau jepit-jepit gini nih. Gue kurang suka karena M itu kan kita bisa beda-beda asumsinya ya. Kadang gini positif, kadang gini negatif, kadang gini positif juga. Jadi ya gue nggak tahu aja sih kayak lebih strict gitu. Nah, tapi ini masih masih bisa toleransi dibandingkan muatan tak langsung. Muatan tak langsung tuh ya lebih lebih ya lebih lah gitu. Nah, kita tahu juga bahwa seperti biasa kita mencari momen tuh pada titik tertentu yang harus kita eliminasi gitu. Misalkan VB gitu kan. Gue pengen eliminasi VB nih ya gue tinggal bikin sigma MB gitu kan. Ya, artinya VB satu hilang berarti gue bisa peroleh VC-nya tuh min X per 9 artinya ke bawah. Nah, untuk sigma MC juga kayak gitu. Nah, berarti sama kan 4X per 9. Ya udah nanti lu bakal nemu eh apa saat X sama dengan bla bla bla, saat X sama dengan bla bla bla. Ya intinya kalau gue waktu kemarin bikinnya di Sumari yang ada di bawah sini gitu, tapi sebenarnya harusnya dihitung yang kayak gitu-gitu. Jadi saat di kondisi 3 ini kita intervalnya baru lagi. Nah, di sini saat intervalnya -2 kurang dari X, kurang dari 7. Nah, ini gue ngambil intervalnya kayak gini. Tapi kalau misalnya lu udah pro, lu pengen langsung kayak gini ya boleh-boleh aja. Tapi gue pribadi lebih suka yang ini. Ya, masalah interval sih intinya kalau main GP tuh. Mungkin kalau ada kesempatan gue juga bakal throwback ke gaya dalam. Kalau ada kesempatan dalam kutip. Oke, jadi di sini kita juga bakal bahas lagi tentang momen gitu kan. Di sini ada momen MB, jadi gini. Di sini ada momen MB, ada momen MC, nanti bakal nemu VC sama VB, ya di mana nanti kita masukin saat X sama dengan bla 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 bla, nanti bakal nemu. Tapi itu belakangan. Karena mau dibahasnya sekarang tuh. Saat kondisi 1, eh berarti kan kita tahu tadi kondisi 1 tuh saat apa? Saat apa? X sama dengan 0,
VA itu sama dengan 1, MA sama dengan 0. Di sini gue tulisin deh. VA-nya 1 kan berarti VA-nya 1, 1 kurang dari X kurang dari 4, VA-nya sama dengan 1, MA sama dengan X. Di sini ada 0 kurang dari X kurang dari 3. Berarti VS, kita nggak perlu nulis VS-nya kalau kayak gini. Langsung. VA, ini VA-nya sama dengan 3 min X per 3. Lalu ada MA sama dengan 4 per 3, 3 min X. Di sini juga ada VB, VB sama dengan 4X per 9. Lalu ada VC, min X per 9. Lalu ada kondisi 3, ini tadi kan K2 ya. Ini K1. Jadi teringat detail rangka atap. Ini K3. VC sama dengan X per 6. VB sama dengan 6 min X per 6. Ya gue pribadi soal gambar konstruksi ya kalau misalnya di mungkin teman-teman gue atau mungkin yang ngerti gambar konstruksi itu agak stressful ya. Ralatnya nggak bisa habis ya, tapi ya nggak penting. Saat 0 sampai 4, jadi ini kan kondisi 1 ya. Berarti kita tahu juga nih, saat dimasukin 0 atau 4 pun dia tetap 1. Berarti ini benar, MA saat masukin 0 ya berarti 0, saat masukin 4 ya 4. Berarti ini udah benar juga, ini udah benar juga. Selanjutnya kita masuk kondisi 2. Nah, kondisi 2 itu saat kita masukin juga. Nah, saat VA-nya 0 berarti kan 1. Saat X sama dengan 0, VA 1, VB-nya itu 0. VC-nya juga 0, bener. Saat dimasukin 0, MA-nya 4. MA-nya 4, ini juga benar. Karena 3 per 3 kan 1, berarti sisanya 4. Berarti saat VA-nya 0, X sama dengan 3, VA-nya 0, VB-nya 4 per 3, benar juga, min 1 per 3, 0, oke. Fun fact ya, gue kadang sering banget slip, jadi ya ya gitu dah, agak belibet. Oke, di sini ada min 2 kurang dari X kurang dari 7. Nah, di sini juga kita tahu bahwa kita nggak cuma masukin 2 interval. Kenapa gue masukin 0 sama 6? Karena di situ titik potongnya. Istilahnya adalah simpul. Nah, nanti di Muller-Breslau itu ada istilahnya simpul sama perut. Nah, simpul itu yang ini. Yang ini nih. Nah, ini sebenarnya juga bisa lu tebak pakai Muller-Breslau. Nah, tapi itu ada di video yang lain. Nah, gue nggak mau bikin video yang satu video tuh langsung seabrek, tapi gue pengen tuh nyicil. Nah, ini disebutnya simpul, ini simpul, iya gitu dah. Nah, ini potongan tetap, tapi kalau peratakan tuh simpul. Nah, kira-kira kayak gitu. Sejauh ini mudah kan, nggak ada yang sulit. Nah, sama nanti masukin juga kayaknya sih hasilnya sama ya. Ya Bismillah semoga sama. Tapi gue yakin sih sama. Soalnya karena gue lihat di grafiknya, bukan grafik ya, diagram itunya terus menerus gitu. Nah, tadi kan kita udah istilahnya udah dapat tuh angka-angkanya kan. Nah, kita tinggal masukin nih. Nah, di sini kesalahannya. Kenapa gue tidak menyarankan lo bikin kertas baru buat kayak gini, sumari? Karena nanti lu ribet sendiri di sininya. Kalau misalnya lu bikin gitu, misalnya kayak di sini tuh langsung, oh di sini saat X sama dengan 0, M sama dengan 0. Saat X sama dengan 4, M sama dengan 4. Kan lu udah tahu nih 0 sama 4 misalnya. Nah, lu udah tinggal masukin aja di bawah sini gitu. 0 sama 4. Oh, dia ke bawah gitu kan. Karena gue ke bawah positif. Oh, kalau misalnya gue pengen ke atas positif gimana, Bi? Ya boleh gitu kan. Nggak ada yang ngelarang. Ya, intinya ya seenak lu aja gitu kan. Ya lu yang bikin gitu kan. Lu yang asumsiin. Tapi masa lu ikut terpaku gitu kan. Ya terserah lu gitu. Nah, itu soal gambar. Sebenarnya kuncinya adalah kalau di sini tuh
Pertama, di sebenarnya ini cuma keyword aja ya. Gua gue bakal bahas lebih lanjut di video tentang mural base law nanti. Nah, tapi kalau di sini kita tahu nih di sini VA itu bakal terpotong di S ini. Kenapa kayak gitu? Karena eh apa potongan tuh nggak bakal double gitu istilahnya. Nanti di Mueller eh saat di sini tuh isi titik balik gitu. Saat di potongan satu nanti dia langsung ke nol menuju potongan kedua gitu. Artinya nggak bakal double. Jadi kalau misalnya gambar lu misalkan gambar lu gini terus kayak gini, nah itu salah. Nah, intinya nggak bakal double kalau di section. Nah, kalau di potongan, kalau disimpul itu dia jadi perpotongan kayak jadi istilahnya titik nol lah buat istilahnya apa kalau di persamaan garis namanya titik origin. Tuh. Nah, kan bisa kita lihat kan nih. Itu buat di eh simpul namanya. Nah, kalau di order simpul maksudnya kayak misalkan lu VB nih. Ini kan sorry gue agak belibet nih bahasanya. VB gitu kan. Titik puncaknya itu ya di B, tapi kalau misalnya di VC berarti dia titik nol ya, maka dia akan balik gitu kayak langsung dari plus ke minus kan. Nah, itu dan di sini harus saat lu jumlahin itu sama dengan satu. Misalkan ini nih gue jumlahin nih. Min 1/6 ditambah 7/6 gitu kan. Ya berarti 6/6 kan satu berarti gitu. Itu soal eh apa diagram. Nah, di sini untuk resep peletakannya eh bersyukurlah kalian jika mendapatkan apa beban merata. Karena kenapa kalau misalnya udah yang kayak gini nih, nih nih ngeselin nih kayak gini nih. Kenapa? Karena lu nggak bisa asal nyari gitu kan. Kalau apalagi kalau misalnya ada bentuk kayak gini nih, wah ajib nih makan waktu nih. Ya, aduh, kenapa gue ketawa karena di sini tuh ngures gitu. Ini bisa satu halaman sendiri cuma gitu gini doang. Seriusan gabung. Nah itu dibahas di soal selanjutnya. Gue nggak bahas semuanya. Jadi kayak chill, chill, santai. Nah, itu tadi soal diagram. Kita langsung ke section. Sebenarnya di sini masih banyak, tapi ya menurut gue cukup fundamental. Nah di sini paling bawah juga ada blok tentang langsung yang tadi gue bilang agak ngeselin. Itu di video nanti. Di sini istilahnya kayak introduce to garis pengaruh, tapi gue nggak mau terlalu berat. Dan menurut gue ini soalnya cukup relevan. eh Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang section atau potongan. Tadi kan uh, section, maksudnya di sini, sorry, gue agak rancu. S di sini ternyata buk, sorry di sini, ya sebenarnya ini namanya potongan sih, tapi lebih tepatnya di sini adalah gerber. Sorry gue, aduh, agak miss ya tadi di awal. Sorry, sorry. Di sini namanya section baru. Nah, eh kira-kira di sini tuh bakal dipotong dengan kan di sini juga 1, 2. Nah, di sini ada section 1, ada section 2, tapi emang sih 2 section gitu kan. Kenapa nggak 3 section, kenapa 4 section? Nah, di dok section aja udah ngap-ngapan ini. Percaya dah. Nah, nggak ngap-ngapan sih, tapi ya kalau pertama-tama kali run gitu kan, kayak misalnya kayak lu pertama-tama kali belajar statik, terus belajar GP section, itu menurut gue cukup kompleks karena gue pribadi waktu kemarin agak bingung yang sisi kanan sama sisi kiri, khususnya di balok anak ini. Tapi ternyata, ini nih, sorry. Yang ini. Nah, kenapa? Karena tinjau kiri sama kanannya itu berlaku kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata pas gue lebih lanjut lagi dan nanti bakal gue jelasin lah itu ya. Nah, untuk salah satu sini, misalkan ada beban di sebelah kiri gitu kan. Berjalan dari sini ke sini. eh nah, ini tuh sebenarnya nggak rumit. Kayak lu cuma harus tinjau kanan. Nah, kanan tuh ada apaan? Kanan kan sepi, ini sini kosong kan. Ya berarti nol gitu. Nah, itu sebenarnya simple gitu, tapi kalau lu salah itu fatal gitu. Nah, kayak gini misalkan.
misalkan di sini gitu kan, P gitu kan, berjalan saat di sini, berarti kan, eee, lu tinjau sebelah kiri gitu kan. Nah berarti momen gitu kan, momen sama V-nya. Kalau V-nya sih gampang gitu kan, tinggal lu cari VA-nya, oh VA-nya berarti kan sesuai sama asumsi yang kayak gini, berarti kan dia positif. Kita kan ninjau dari sebelah kiri. Di sini juga tinjau kiri, harusnya di sini tulis tinjau kiri. Di sini tinjau kiri, ini tinjau sorry ini tinjau kanan. Ini TK lah saya tekan. Ini tekin. Istilahnya di sini tuh yang paling krusial tinjau kanan atau tinjau kiri. Nah, saat beban ada di sebelah kiri, misalkan yang ini nih, berarti lu tinjau sebelah kanan yang tadi gue bilang. Saat beban di kanan, berarti tinjau kiri. Mudahnya tuh kayak gitu. Nah, di sini V-nya berarti nanti sesuai asumsi yang udah gue tulisin tadi, berarti V-nya 1 KN karena dia ke atas. Terus berarti M1-nya kita nyari momen di satu sini kan. Nah, berarti MA-nya tadi kan X ya, PX. Nah, itu kan berarti kalau misalnya kita tinjau sebelah kiri, momennya kan kayak gini positif. Nah, MA-nya tuh berlawanan, berarti jadi minus. Tapi P-nya tuh positif karena dia searah sama asumsi yang G dalam, yang kaos. Gitu. Nah, nanti bakal diperoleh M1-nya itu 2,5 min X. Nah, juga di sini kita tahu juga bahwa ada interval 0 kurang dari X kurang dari 3. Ketika lu mengasumsikan ini, lu sebenarnya sama juga asumsinya. Asumsi, ninjaunya sorry, gue agak ketuker-tuker bahasanya. Misalkan lu di sini kan, berarti bebannya sebelah kanan kan, tapi lu tinjau sebelah sini kan. Nah berarti lu lihatnya, ya berarti yang nggak ada beban, berarti kan sebelah kiri gitu kan. Nah sebelah kiri kosong, berarti lu tinggal asumsi, cari yang ini sama yang ini. Berarti sigma V-nya berarti kan tinggal VA-nya, tapi yang bekerja pada interval 0 sampai X sampai 3. Maka di sini V-nya tuh agak beda VA-nya. Nah, di sini juga sama buat MA-nya. MA-nya agak beda karena kita ngambil interval 0 kurang dari X kurang dari 3. Nah, di sini juga bisa dicari bahwa V-nya kayak gini, M-nya juga kayak gini. Berarti kan kalau misalnya kita cari step 1 nih misalnya, berarti kan VA-nya berarti kan sesuai sama asumsinya kan gini kan kalau M. Berarti VA-nya di sini kan kalau nggak salah 2,5 berarti kan. Di sini gue nggak ini sih sebenarnya. Ya, berarti 2,5 dikali VA minus MA. Gampangnya gini. Nah, ya udah berarti 2,5 dikalikan VA-nya berapa sih? VA-nya ya ini VA kan gitu kan. Tadi pas waktu interval kalau misalnya lu masih penasaran ya lu bisa cari sendiri VA-nya gitu kan atau lihat di sebelum waktu-waktu sebelumnya. Min MA tuh 4/3 dikalikan 3 min X. Nah, itu tinggal disederhanain lebih lanjut dan nanti bakal nemu X min 3/2. Oke, interval kurang dari X kurang dari 3 selesai. Saatnya masukkan kurang dari X kurang dari 9. Kira-kira sebenarnya kalau konsep section di sini lu mencari seluruh jalur. Maksudnya seluruh interval dari sini. Nah, tapi di sini tuh misalkan gitu ya, lu cari di section 1 sebelah sini, tapi lu bebannya sebelah sini. Dan kita kan udah bukan kita ya. Dan lu tahu lah istilahnya kayak kalau anak itu mempengaruhi induknya, tapi kalau induk gak bakal mempengaruhi anak, yang otomatis gak bakal mempengaruhi induk yang sebelah kiri. Nah, misalkan gitu kan, ini gue kasih warna yang beda nih induk, ini anak gitu kan. Jadi 2 induk, 1 anak gitu kan. Nah, saat bebannya di sini, berarti kan dia mempengaruhi ini sama ini gitu kan. Nah, tapi saat ada bebannya di sini, itu nggak bakal mempengaruhi induknya sebelah sini dan nggak bakal mempengaruhi anaknya juga gitu. Nah, otomatis karena kita mencari potongan di sebelah kiri, dia nggak bakal mempengaruhi sebelah kiri. Kenapa? Ya tadi udah gue sebutin. Dan akibatnya ya jadi 0 gitu, simpelnya. Ya kan misalkan gitu kan, sini gitu. Oh gue pengen tinjau tinjau kanan nih.
karena ada beban di kanan. Terus lu nulis ada VB, VC, ya salah. Karena sebenarnya ini tuh yang diambil cuman batang yang sebelah sini. Karena kan nggak ada pengaruh dari ini kan, dari induk tadi gue sebutin di awal. Bukan di awal sih, tadi barusan. Nah, ya udah berarti kan tadi kita udah tahu juga nggak bakal terpengaruh berarti hasilnya nol ya. Berarti nanti saat di diagram juga nol. Session 1 selesai, session 2 saatnya sebenarnya session 2 di sini, lebih mudah karena, lu cuman perlu tinjau saat interval itu aja. Ya, karena di sini-sini kan nol gitu kan istilahnya, beda cerita. Nggak juga sih, nggak nol sih. Saat saat di sini nggak nol, tapi di sini nol gitu. Ya, sebenarnya sama aja sih, tapi, lebih mudah yang inilah gitu ya. Nah, pertama-tama saat, min 2 kurang dari X kurang dari 2, 2 itu ini adalah potongannya. Di sini kan bisa bisa lihat nih, panjangnya kan gini, ini kan, di sini-sini juga, di sini-sini 2, di sini potongannya 2, di sini 4, di sini 1. Berarti mula-mula ditinjau sebelah sini dulu karena gue menganggap bahwa bebannya berjalan dari sini ke sini. Nah, berarti, di sini kan gue anggap karena gue mulai dari 0 itu sebelah sini, berarti di sini jadi min 2. Nah, akibatnya intervalnya bukan 0 kurang dari X kurang dari 4. Harusnya kan di sini 4 nih kalau misalnya kita ngambil di sininya 0. Tapi karena gue mulai di sininya 0, consequently jadi gue di sini 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, gitu. Nah, eh kira-kira kayak gitu. Nah, buat penjabaran perhitungannya kita langsung lihat aja di sebelah sini karena gue nggak mau terlalu lama-lama. Ya sebenarnya udah lama sih tapi ya ya uh, saat V itu kan berarti apa vertikal atau lateral gitu kan atau istilahnya uh, gaya yang bekerja gitu kan ya berarti saat ban dari sini ke sini gitu kan saat di kiri berarti adanya VC gitu kan. Nah kita tahu juga VC tadi adalah mix X per 6. Mungkin gue bakal balik ke awal lagi buat latihan VC. VC, VC, VC. Nah di sini kan VC X per 6 kan. Tapi kenapa di situ bisa jadi minus? Karena kita tahu juga. Nah mungkin gue agak sedikit tebak-tebakan sedikit. Mungkin kenapa bisa jadi minus? Oke, gue kasih 3 detik. 1, 2, 3. Nah, kalau lu jawab benar, berarti udah paham asumsinya. Tapi kalau misalnya lu masih bingung ya itu nggak apa-apa, juga belajar. Ini dari asumsi kaos tadi. Ini yang kayak gini. Nah, kita kan tinjau kanan. Ini lihat di tinjau kanan. Maka tapi di sini ke atas, maka jadi berlawanan. Ya berarti jadi minus gitu mudahnya. Nah, akibatnya V-nya jadi minus, tetapi V-nya gak minus karena V-nya kan tadi kalau misalnya sebelah kanan kan kayak gini nih, gitu. Jadi tetap searah. Emang bisa sih kayak gitu ya. Misalkan juga di sebelah kanan, saya gue tinjau kanan terus V-nya kayak gini. Nah, tapi biasanya M-nya jadi minus karena jadi kayak gitu, jadi berlawanan. Kayak kita masa tinjau kanan. Itu untuk interval min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, untuk 2 kurang dari X kurang dari 7, itu sama, apa namanya, eee, jadinya tinjau kiri kan tadi, maksudnya sama, maksud gue tuh sama konsepnya masih sama-sama masih tinjau kanan, tinjau kiri. Cuma kali ini kita tinjau tinjau sebelah kiri, berarti kita tinjau VB gitu kan. Berarti, kita cari tanda potongan 2 di sini, berarti kita momennya kita cari ke sini juga, V-nya juga kita ambil yang VB, maka diperoleh kira-kira 1 min X per 6 sama M-nya tuh 1/3, dalam kurung 6 min X. Nah, di sini gue nggak bakal, eee, ngejabarin satu persatu, maksudnya kayak perhitungannya kayak gini gini gini, tapi, gue menuntut kemandirian gitu, kayak biar kalian mencoba dan semoga bisa cocok sama hasil jawaban gue. Tapi buat pengetahuan ya gue usahain buat sedetail mungkin gitu, maksud gue konsepnya tadi, kayak gitu. Nah, summaringnya kira-kira di sebelah sini gue tulisin dari section 1, section 2, section, ya section 2 aja sih.
Maksudnya ada intervalnya 1, interval 2, interval 3, interval 4. Dan ini juga ada, kenapa gue nggak nulisin yang, apa, yang interval itunya di sebelah sini, ya jadi kesalahan gue lagi ada di bawah. Emang betapa konyolnya gue. Kenapa gue nggak tulis di bawah sini ya, di bawah situ ya, di bawahnya. Ya, itu sebenarnya menyulitkan diri gue sendiri, jadi jangan ditiru. Seandainya lu mau ngikutin gue ya tanggung jawab sih, tapi Eee, gue sangat gak menyarankan buat kayak gini. Saran gue ya dimuat-muatin satu lembar ini buat satu diagram gitu. Karena saat lu ujian gitu, lu nggak bakal punya waktu buat tengok kertas satu, kertas 2 gitu, malah jadi hektik sendiri. Itu pengalaman gue. Oke, di sini juga ada, saat 0 kurang dari X kurang dari 3, dan kira-kira kayak gini. Tadi gue udah bilang bahwa anak tuh mempengaruhi induk, berarti nanti kita bakal dapat V-nya itu X/9. Nah, itu berarti kan kita tinjau sebelah ini ya, eh tinjau sebelah kanan. Tadi kan VC-nya berarti kan ke bawah sesuai dengan asumsi kaos, berarti X/9 karena di ke bawah. Nah, tadi gue udah bilang M-nya jadi minus karena dia berlawanan. Sama buat 0 kurang dari X kurang dari 4 sama yang 00 tadi karena dia tidak terpengaruh oleh balok induk. Induk tidak mempengaruhi anak, anak tidak mempengaruhi induk akibatnya. Tapi kalau saya induk, induk mempengaruhi kedua anak. Anak mempengaruhi kedua induknya, sorry. Ngerti kan maksud gue ya? Kayak eh, anak nggak mempengaruhi induk. Anak mempengaruhi induk, kedua induk. Tapi kalau misalnya, ini pada kasus ini konteksnya. Anak mempengaruhi kedua induk. Tapi kalau misalnya induk nggak bakal mempengaruhi anak. Lalu kan karena anaknya nggak dipengaruhi oleh induk, berarti induk juga nggak dipengaruhi oleh anak gitu. Ya intinya induk mempengaruhi anak deh intinya kayak gitu. Ya secara Indonesia kayak gitu. Oke, di sini kita bisa masukin aja kira-kira kayak gini. Kalau misalnya kalian mau nyocokin, boleh di stop. Eh, gue udah sempet ngecek ini kedua kalinya waktu pas apa eh gue ngerjain. Jadi menurut gue sih harusnya bener ya. Tapi kalau misalnya ada yang salah ya kalian bisa komen atau mau apa langsung protes gitu pas gue lagi mungkin buat teman-teman gue pas gue lagi di apa lagi di jam kosong gitu kan kayak mau protes itu bikin lu salah ya, boleh aja, feel free to chat ya, saya chat mau YouTube atau ya buat teman-teman gue mungkin di line gitu ya, bebas. Em, nanti juga bakal kayak gini, dari hasil-hasilnya ya tinggal dimasukin aja ya, kayak gini-gini nanti. Nah di sini ada perbedaannya. Nah tadi kita tahu ya kalau kalau di apa kalau di yang GP tadi itu kan kayak gini ya, puncaknya tuh di perletakan tertentunya. Misalkan gue pengen nyari GPVB, berarti puncaknya di VB. Tapi kalau misalnya di sini itu dia apa puncaknya di itu apa kayak kayak namanya apa? Section. Nah ya. Jadi kayak istilahnya bukan section, ya section namanya. Ini kan Gerber tadi, sorry. Aduh, udah sampai ketukar nih. Ini S itu bukan section tapi Gerber ya. Jadi itu tricky. Ya, bukan tricky sih, cheeky. Ya, sneaky, sneaky, cheeky, tricky. Ya, di sini kira-kira bakal jadi naik turun. Ini bakal gue bahas lagi di Muller Breslau. Kenapa bisa naik turun? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Itu ada videonya aja, tenang aja. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti bakal jadi naik turun ya. Ya, sejauh ini menurut gue udah cukup lengkap pembahasan apa yang gue sampaikan. Kita bakal buka bakal bakal bahas sampai sini dulu aja karena menurut gue cukup jelas dan komprehensif. Jadi menurut gue satu itu selesai. Mungkin selanjutnya gue pengen bahas tentang balok muatan tak langsung. Nah,
Jadi guys, terima kasih yang sudah menunggu atau menonton video ini dengan sabar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga ini bermanfaat. Jadi next video gue bakal bahas pembuatan tak langsung, mural Breslau serta potongan rangka batang, eee, Ritter. Jadi di sini ada dua konsep, kesetimbangan titik sama Ritter. Nah di situ gue bakal bahas dari contoh ujian di Teknik Sipil Universitas Indonesia tahun 2020, khususnya untuk teman-teman gue yang mau ujian ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, ya semoga bisa bermanfaat dan semoga sukses yang sedang mau ujian statika atau mau belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.